go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. It's like the bullets fly, I'm the last one to die. Krisis gelandang yang menimpa raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus membuat mereka mengincar Rodrigo De Paul dari Atletico Madrid. Raksasa Liga Italia, Juventus, belakangan terus mencari pemain baru untuk mengisi stok gelandang yang belakangan berkurang. Juventus sendiri disebut akan kehilangan dua pemain, yaitu Nicolo Fagioli dan Paul Pogba yang belakangan terkena hukuman. Fagioli belakangan disebut akan dihukum karena terindikasi terlibat dalam perjudian ilegal dan tak membela Juventus. Juventus juga sebelumnya kehilangan Pogba karena pemain yang satu ini terkena kasus doping dan obat-obatan terlarang. Stok gelandang baru pun diincar oleh Juventus untuk mengisi posisi Nicolo Fagioli dan Paul Pogba yang kosong. Mulai dari Andrea Colpani dari Monza, Juventus kemudian memasukkan beberapa kandidat baru untuk didatangkan di bursa transfer Januari tahun 2024 nanti. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus disebut tertarik untuk mendatangkan Rodrigo De Paul dari Juventus. De Paul belakangan terus dicadangkan oleh Atletico Madrid dan berpeluang dipinjamkan ke klub lain, termasuk Juventus. Hal ini membuat Juventus punya peluang besar untuk mendatangkan Rodrigo De Paul dengan gratis karena bisa dipinjam. Selain Rodrigo De Paul, Juventus juga sempat mengincar beberapa pemain yang bisa didatangkan dengan gratis. Juventus disebut mengincar Jorginho yang kontraknya akan habis di Arsenal pada bursa transfer musim panas 2024. Salah satu taktik yang bisa dilakukan oleh Juventus adalah meminjam Jorginho di bursa transfer Januari tahun 2024 nanti. Pada bursa transfer musim panas, barulah Juventus bisa mendatangkan Jorginho dengan gratis karena kontraknya sudah habis. Di sisi lain, Juventus juga sempat disebut mengincar Lazar Samardzic yang akan jadi rekrutan mahal bagi tim. Samardzic sendiri bisa saja didatangkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2024 nanti dari Udinese. Samardzic merupakan salah satu gelandang serang yang bisa saja didatangkan oleh Juventus dan bisa menggantikan peran Fagioli. Namun demikian, target Juventus untuk mendatangkan De Paul hanya akan tergantung dari kesepakatan bersama Atletico Madrid. Selebihnya, Juventus harus melakukan negosiasi demi memuluskan kedatangan Rodrigo De Paul di bursa transfer Januari tahun 2024 nanti. Kini, lini tengah Juventus diisi oleh Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Weston McKennie yang diandalkan Massimiliano Allegri. Rodrigo De Paul menjadi salah satu target menarik bagi Juventus dan bisa didatangkan tanpa biaya pada Januari tahun 2020. Kemenangan menjadi harga yang tak bisa ditawar saat AC Milan menjamu Juventus pada laga lanjutan Liga Italia 2023/2024 di San Siro, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Penegasan itu disampaikan Yacine Adli jelang laga bertajuk Derby d'Italia. Saat ini Milan masih betah berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 21 poin. Klub berjuluk Rossoneri itu unggul 4 angka dari Juventus yang mengekor di posisi ketiga. Jelang laga, Yacine Adli mengatakan timnya akan memasang target tinggi saat menghadapi Juventus, yakni kemenangan. Namun, dia pastikan Milan harus kerja keras karena tak akan mudah mengalahkan tim lawan. Kami ingin memenangkan sesuatu yang penting, melawan Juve itu akan penting, tetapi kami akan selalu berusaha untuk menang, kata Yacine Adli dilansir dari Tutto Mercato, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Pemain berposisi gelandang itu mengatakan paling terpenting timnya jangan berpuas diri dengan capaian saat ini. Karena itu, Milan harus haus akan kemenangan dalam laga-laga ke depan demi menjaga asa merebut gelar juara Liga Italia. Kami berada di posisi pertama, tetapi kami tahu bahwa jalannya masih panjang, bebernya.
Yacine Adli berjanji akan selalu siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim saat dipercaya turun laga. Cara itu dia lakukan untuk membayar kepercayaan dari tim pelatih AC Milan. Percayalah padaku karena akan selalu memberikan yang terbaik untuk Milan, kata Yacine Adli. Masalah demi masalah terus melanda Juventus. Terbaru adalah soal judi ilegal yang dilakukan gelandang muda, Nicolo Fagioli. Sejak 2 pekan belakangan, isu itu tersebut berkembang. Fagioli pun mengakui telah terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebut. Kooperatif dalam penyelidikan, namun Fagioli kemungkinan tetap terkena skorsing. Paling tidak dia bakalan dihukum 7 bulan, artinya musim sang pemain sudah selesai. Kini tinggal Juventus yang menanggung beban. Mereka harus berpikir keras mencari pengganti Fagioli. Apalagi sebelumnya mereka juga sudah hampir pasti kehilangan Paul Pogba yang tersangkut masalah doping. Isu yang muncul, Juventus siap belanja pemain. Ada sejumlah nama yang tak henti disebut bakalan direkrut. 1. Pierre-Emile Hojbjerg, dia menjadi yang paling santer disebut. Tottenham Hotspur mungkin saja melepas, karena di sana juga hanya menjadi cadangan. 2. Jorginho, dia adalah incaran lama Juventus. Sering kali Jorginho menyatakan keinginan kembali ke Italia. Dan tawaran dari si nyonya tua, rasanya sayang untuk dia lewatkan pada Januari nanti. 3. Manu Kone, dia adalah gelandang bertahan yang sedang berkembang di Borussia Mönchengladbach. Meski tertarik, namun Juventus tidak mau buru-buru, mengingat si pemain masih 22 tahun, dianggap belum terlalu matang secara pengalaman. 4. Khéphren Thuram, ini adalah pemain yang dianggap paling ideal untuk didatangkan. Sayangnya harga yang dipatok adalah 40 juta euro. Juventus harus menimbang ulang untuk mengeluarkan dana sebesar itu di paruh musim. 5. Arthur Melo, dia merupakan pemain Juventus. Tapi di awal musim dipinjamkan ke Fiorentina. Di sana Arthur tampil lumayan baik. Oleh sebab itu muncul pertimbangan dia akan ditarik kembali ke Barak untuk mengisi tempat kosong.